Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini laki-laki dan perempuan ada hak dan kewajiban. Dalam diri bapak ada kewajiban, dalam diri ibu ada hak. Hak ibu kepada bapak, kewajiban bapak terhadap ibu ada 5. Yang pertama, bapak kasih makan. Itu yang pertama. Ibu ini mesti dikasih makan, Pak. Ibu-ibu ini bisa datang pengajian pasti karena udah makan. Kalau belum makan, mana mungkin dia datang bisa menggerakkan kaki. Alhamdulillah Pak Ustadz. Apa ikannya? Ikan merah. Oh, ternyata setiap 15 menit sekali ganti mikrofon. Berarti saya sudah tahu. 3 kali ganti, berhenti pengajian. Makan. Setelah makan, pakaian. Nah, ini penting. Oleh sebab itu pakaian, alhamdulillah, Tapanuli Selatan, pakaian perempuannya sudah busana bersyariat Islam. Tak lagi ada nampak perempuan yang melihatkan rambut, tak ada. Tak ada nampak rambut. Ada satu-satu anak kecil. Tapi yang lain nampak tutup rambut semuanya. Nah, sekarang ini kan banyak juga perempuan tidak. Saya tidak salahkan perempuannya. Kalau ada perempuan tidak menutup aurat, itu yang salah bukan perempuannya, tapi karena suaminya tak bisa membelikan kain yang panjang. Kadang kainnya panjang, rupa memasang resleting. Kain itu panjangnya semeter, tinggi perempuan itu semeter 60. Sehingga kalau ditarik ke atas, itu buka betis, turun ke bawah, itu buka bahu. Alhamdulillah, di Tapanuli Selatan, laki-lakinya sudah dia beri istrinya makan. Setelah itu pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Tentu dengan sesuai kemampuan masing-masing. Yang keempat, pendidikan. Nah, banyak laki-laki tak bisa mendidik istrinya. Alhamdulillah. Inilah fungsi pengajian. Sebetulnya bapak yang mengajar ibu sholat. Sebetulnya bapak yang mengajar ibu untuk menjelaskan ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini baik, ini tak baik, ini sunat muakkad, ini fardu kifayah. Bapak yang menjelaskan. Tapi karena bapak pun tak sanggup, akhirnya diundanglah ustadz, diundanglah buya, diundanglah kiai, diundang tuan guru. Ini semua adalah tugas bapak, pendidikan. Alhamdulillah, tidak hanya pengajian BKMT, tapi kemudian pemerintah daerah Tapanuli Selatan diadakanlah safari-safari ini. Di tempat lain mungkin safari Ramadan saja, itu pun hanya malam 27, malam 17 Lailatul Qadar, itu pun mungkin hanya beberapa momen saja, tapi ini yang sudah diadakan berkali-kali, dilanjutkan. Lalu kemudian makan, pendidikan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah. Apalagi yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini mesti diperhatikan. Banyak perempuan yang tidak diperhatikan oleh suaminya, akhirnya dia mencari perhatian orang lain. Itulah yang memakai sanggul sampai naik ke atas. Itu dia tak diperhatikan di rumah. Atau dipakainya sepatu sampai tumitnya 15 cm. Dia yang memakai, kita yang khawatir jatuh. Asal melangkah dia, takut kita menengok dia jatuh. Atau dipakai bedak sampai 2 inci. Menengok muka dia ingat kita tepung terigu. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi di tempat kita. Kenapa? Karena perempuan, laki-laki sudah melaksanakan fungsi tugasnya masing-masing. Kalau selama ini ada perempuan yang tidak tahu haknya, sekarang kita sudah tahu haknya. Kalau laki-laki sudah ada sebagai laki-laki kepala rumah tangga, tapi dia tak tahu kewajibannya, maka sekarang dia sudah tahu kewajibannya. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, berikan perhatian. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya untuk mengingatkan saya. Karena kalau banyak ceramah kita kadang tak ingat. Tapi dengan ini diingat. Ustaz dari mana tadi? Kemarin ada ceramah sampai 4 kali ganti mikrofon. Nah, itu kan ingat kita. Ini semua kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang tak baik. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu semuanya baik. In asabathu sarra. Kalau dia diberikan harta, maka dia bersyukur. In asabathu dharra. Kalau dia susah, dia bersabar. Kita mendekatkan diri kepada Allah itu seperti burung dengan 2 sayap. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Kebetulan istrinya meninggal dunia. Syukur apa sabar?
Ada juga yang bersyukur. Bersabar. Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang ketika terkena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mewujudkan masyarakat yang bersyariat Islam. Itu pokok pangkal pertamanya, syariat Islam. Arti syariat itu apa? Jalan. Jalannya jalan Islam. Apakah dengan menjalankan syariat Islam lalu kita membenci kepada non-muslim? Itu non-muslim, tidak Islam, hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, larikan bininya. Bukan. Kita tidak dilarang bertetangga, berkawan, bersahabat dengan non-muslim. Ustaz Somad, ya, itu kawan saya sekantor, itu tak Islam Pak Ustaz. Tak apa-apa. Nanti kalau anaknya nikah boleh saya datang Pak Ustaz. Silakan datang. Apa salahnya? Apa doanya Pak Ustaz? Ya sampai depan ucapkanlah, selamat menempuh hidup baru, semoga selamat sampai ke Pulau Harapan, selamat dipukul ombak, dihempas gelombang. Maksudnya selamat dari pukulan ombak dan hempas gelombang. Doanya begitu. Jangan pula sampai di depan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk saudara kita yang muslim. Ustaz, setelah saya jumpa dia, ucapkan selamat, foto-foto, boleh saya makan Pak Ustaz? Boleh. Kita kan sudah tahu bertetangga lama. Dia tahu bahwa kita tak makan makanan yang diharamkan Allah. Nanti pasti mereka buat akan ada catering Islam. Makanan untuk saudara kami yang muslim, makanan untuk yang non-muslim. Nah, maka kita sebagai yang muslim, makanlah di tempat kemah yang muslim saja. Habis itu pulang. Nah, ini ada pula yang selesai di sini, singgah di sini. Pulang balik dipanggil. Tetap dia singgah. Setelah selesai, kok kenapa di situ? Itu bukan makanan kita. Aku tak makan banyak, sedikit aja. Itu pun kuahnya aja gitu. Oh tak bisa. Bertetangga, tak apa-apa. Satu kantor, tidak jadi masalah. Berdagang, jual beli, masih dibolehkan. Tapi kalau sudah sampai masalah makanan, masalah akidah, masalah keyakinan, wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Islam tidak pernah mengkotak-kotakkan manusia. Islam datang tidak dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimat. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lin nas. Manusia tidak. Tapi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang non muslim, semesta alam, semuanya mendatangkan rahmat. Itulah hebatnya syariat Islam. Perhatikan di mana-mana tempat. Kalau umat Islamnya ramai, insya Allah siapapun akan terjaga, terpelihara.